Bab 621. Dai Yuner melihat sekeliling mencari sesuatu dari saat dia berjalan melewati pintu. Dia segera melihat Tang Wulin dan tersenyum. Tang Wulin kagum melihat betapa indahnya yang mulia sang putri. Senyumnya seperti ratusan bunga mekar penuh. Namun, Tang Wulin merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya ketika dia melihat wanita itu menyeringai secara misterius. Dai Yuner berjalan melewati yang lain dan tiba di depan. Dia menarik pria botak berotot yang berdiri di kepala tim jauh oleh lengan bajunya. Ketika pria itu berbalik dan menyadari itu adalah dia, aura dingin dan pahit yang mengelilingi tubuhnya menghilang sekaligus. Dia membungkuk dan menundukkan kepalanya ketika dia mendengarkannya berbisik ke telinganya. Dia kemudian melihat ke arah Tang Wulin. Matanya langsung memerah. Dalam sepersekian detik ketika matanya berubah warna, suasana di ruang tunggu tampak menjadi tidak menyenangkan. Banyak orang di sekitarnya jatuh kembali tanpa sadar, dengan ketakutan di wajah mereka. Pria botak itu berjalan menuju Tang Wulin dengan langkah besar. Tatapan Tang Wulin terpaku. Sebagai kapten tim perwakilan Shrek, dia tidak mundur sama sekali. Bagaimana dia bisa menunjukkan kelemahan pada saat ini? Mata lelaki itu mulai bersinar merah terang. Dia hanya berjalan beberapa langkah sebelum tiba sebelum Tang Wulin. Aku pernah mendengar bahwa kamu membuli kakakku, Yuner. Suaranya terdengar rendah dan dalam. Dia berbicara dengan sangat lembut mengingat fisiknya yang besar. Tetapi ada aura menakjubkan yang memancar darinya. Semua di hadapannya merasakan tekanan yang kuat. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Ada banyak definisi untuk kata pengganggu. Aku ingin tahu yang mana yang kamu maksud. Nama saya Long Yue. Semua orang memanggil saya Matman Long. Senang bertemu denganmu. Pria raksasa itu mengulurkan tangannya yang besar untuk mengguncang Tang Wulin. Kulit di tangannya juga bersinar rona merah tua yang sama. Telapak tangannya yang sangat besar seukuran kipas daun ketai. Tang Wulin terkekeh dengan tenang saat dia mengulurkan tangannya sebagai tanggapan. Saya Tang Wulin dari Shrek Academy di Douluo Kontinen. Dia memperkenalkan dirinya dengan beberapa kata sederhana. Dua tangan mereka saling menggenggam. Pada saat itu, semua orang merasakan percikan api terbang ke segala arah. Mata Dai Yuner tampak bersinar dengan kepuasan yang kuat. Kamu keparat. Kamu mati. Anda mati karena menjabat tangan saudara Long. Warna merah di telapak tangan Long Yue jelas-jelas gelap. Sementara telapak tangan Tang Wulin berwarna agak keemasan. Mereka berdua memancarkan aura yang memberi sebagai tidak bergerak seperti bukit ke yang lain. Long Yue mengangkat kepalanya tiba-tiba. Murid-muridnya yang merah tua seperti vortisitas yang dalam ketika dia menatap tajam ke Tang Wulin dengan ganas. Mata Tang Wulin memancarkan emas sebagai tanggapan. Cahaya keemasan berseri-seri ke segala arah. Dia tidak tersentak sedikit pun saat dia menghadapi tatapan merah Long Yue. Mereka terkunci dalam kebuntuan selama 10 detik penuh. Lengan mereka sedikit gemetar. Tetapi tidak ada perubahan yang jelas bagi mereka berdua. Baiklah, saudara Long. Sebut saja sehari. Dai Yuyan berjalan dan berbicara dengan suara berat. Long Yue dan Tang Wulin melonggarkan genggaman mereka secara bersamaan. Wajah Tang Wulin tanpa ekspresi. Sementara rasa panik melintas melewati mata Long Yue. Haha, itu menarik. Sudah terlalu lama sejak aku bertemu lawan yang unik. Sayang sekali kau masih terlalu muda. Betapa menariknya jika Anda seusiaku. Haha. Hahaha. Long Yue berbalik dan pergi dengan suara tawa paniknya. Dai Yuyan menarik Dai Yuner dan mengikuti di belakang. Tang Wulin meletakkan tangan kanannya di belakang punggung dan tampak seolah menatap ke kejauhan. Hanya teman-temannya yang berdiri di sisinya yang bisa melihat bahwa tangan kanan Tang Wulin masih sedikit bergetar. Ini, Kapten. Xie mengambil 2 langkah cepat ke depan dan berbisik ke telinga Tang Wulin. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia adalah satu-satunya orang yang menyadari apa yang terjadi dalam pertikaian sebelumnya. Sepanjang hidupnya, Tang Wulin hampir tidak pernah melihat orang dengan kekuatan Long Yue sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia kalah dalam pertempuran kekuatan sejak dia mulai menerobos ke garis darah Raja Naga Emas. Kekuatan tangan Long Yue mirip dengan kolam yang dalam. Tang Wulin tampak tenang di permukaan.
Tetapi ia harus mencurahkan seluruh kekuatannya untuk itu. Tangannya hanya mekar dengan cahaya keemasan. Tapi dia bahkan tidak bisa melepaskan cakar naga emas. Terlepas dari usahanya, dia tidak memiliki cara untuk mengubah tangannya ketika dia ditundukkan oleh kekuatan menakutkan pihak lain. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak merasa takut ketika menghadapi situasi seperti itu untuk pertama kalinya? Kekuatan Kapten Tim Monster Academy ini hanya bisa digambarkan sebagai tak terduga. Mania di mata lawannya bahkan lebih menakutkan. Itu tidak benar-benar mania, karena dia sebenarnya sangat tenang. Hanya keinginannya untuk bertarung yang manik tapi bukan karakter alami. Ini masih pertama kalinya Tang Wulin bertemu dengan lawan yang begitu menakutkan. Sangat jelas bahwa Long Yue bisa merasakan perbedaan antara basis budidayanya dan Tang Wulin. Dan karenanya kata-kata terakhirnya, seperti yang dia katakan, jika Tang Wulin diberikan waktu 4 hingga 5 tahun lagi sehingga perbedaan usia mereka tidak terlalu besar. Gu Yue menekankan tangannya dengan lembut ke tangan kanan Tang Wulin. Energi lembut mengalir ke dalamnya perlahan. Tang Wulin terasa seolah tangannya basah kuyup dalam air hangat. Rasa sakit parah yang terasa seolah-olah telah dihancurkan segera ditenangkan. Dai Yuner menyusul Long Yue yang sedang berjalan di depan. Kakak Matman, mengapa Anda membiarkannya pergi? Mungkinkah kekuatanmu tidak cukup baik untuk memberinya sedikit pelajaran? Long Yue tertawa terbahak-bahak saat dia menepuk kepala Dai Yuner. Gadis kecil konyol. Kamu harus bermain dengan mainan yang bagus perlahan. Pelajaran sudah cukup. Namun demikian, kekuatannya sebenarnya melebihi harapan saya. Saya masih sama pada usia itu. Tetapi dia masih terlalu muda sekarang. Apa yang saya lakukan hampir cukup untuk menggertak seorang pemuda. Secara alami, saya tidak akan berbelas kasih ketika kita bertemu mereka di arena pada saat kompetisi dimulai. Pada saat itu, Brother Matman akan membawa Anda serta membiarkan Anda bermain sepuas hati. Janji adalah janji. Dai Yuner mengulurkan jari kelingkingnya ke arah Long Yue. Long Yue membuat janji kelingking padanya. Baiklah, baiklah. Sejak kapan saudara Matman tidak memenuhi janjinya kepada Anda? Dia menggosok kepalanya dengan penuh kasih sayang sekali lagi. Dai Yuner berbicara dengan kesal. Jangan menggosok kepalaku. Rambutku berantakan. Meskipun dia memprotes, dia tidak benar-benar menolaknya. Xie berjalan-jalan di luar. Ketika dia kembali, dia membawa beberapa informasi tentang Matman Long. Bakat langka. Luar biasa. Ekspresi tim Akademi Shrek menjadi heran ketika mereka mendengar. Ya, itulah yang mereka katakan. Mereka memberitahu saya bahwa ketika Long Yue memasuki Monster Academy pada usia 10 tahun, basis budidayanya telah mencapai tingkat 3 cincin jiwa. Dia memiliki kekuatan ilahi bawaan. Ketika dia berusia 16 tahun, dia tidak tertandingi setelah mengalahkan semua siswa Monster Academy dan menjadi pemimpin Seven Heavenly Kings dari Monster Academy. Dia adalah pemimpin yang sangat pantas. Dia jarang keluar lagi setelah itu. Dikabarkan bahwa tidak ada yang benar-benar tahu kekuatannya yang sebenarnya. Berdasarkan basis budidayanya, saya akan mengatakan dia setidaknya seorang Master Armor pertempuran satu kata. Yang luar biasa pada saat itu. Saya khawatir kami telah bertemu lawan yang layak. Kami akan melawan api dengan api. Su Xiaoyan tertawa ketika dia berbicara. Keberuntungan mendukung yang berani. Yue Zhengyu melanjutkan dengan tergesa-gesa. Xie memandang ke arah mereka. Sepertinya kalian berdua semakin sinkron satu sama lain. Ya, Yue Zhengyu berbicara. Kami hanya mengatakan bahwa kami tidak akan berusaha. Bahkan jika mereka mampu mengalahkan kita, itu hampir tidak layak bagi mereka mengingat perbedaan usia kita. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi semua teman-temannya yang berdiri di sekelilingnya dapat melihat bahwa matanya terbakar oleh amukan api. Ini adalah bagaimana ketika keinginan Tang Wulin untuk bertarung terangsang. Jadi bagaimana jika dia adalah bakat langka dan luar biasa? Lihat, mereka akan memasuki arena. Tiba-tiba Su Lizhi mengumumkan. Kelompok mereka mengalihkan pandangan ke arah layar di dinding ruang tunggu. Seperti yang diharapkan, tim Monster Academy sudah memasuki arena selama putaran pertama pertandingan grup. Namun, Matman Long tidak ada di antara 7 anggota yang telah memasuki arena.
Dia hanya berdiri di bawah panggung. Mania di wajahnya sudah menghilang. Tetapi dia masih berdiri di sana seolah-olah dia adalah gada ajaib yang menenangkan laut. Bab 622. Kelompok 7 Monster Academy terlihat melemparkan pandangan mereka ke sisinya ketika mereka berada di atas panggung. Aura mereka melebar ketika dia mengangguk ke arah mereka. Nyaris tidak ada ketegangan dalam pertandingan ini. Hanya butuh mereka tabrakan kelompok untuk benar-benar mengalahkan lawan mereka. Pemimpin kelompok adalah Pangeran keempat Dai Yuyan. 5 cincin jiwa. 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 4 cincin jiwa. Xie kesal setelah mengulangi kata-kata itu. Semua peserta Monster Academy memiliki basis budidaya 5 cincin kecuali untuk Yang Mulia. Selain itu, tidak satu pun dari 5 cincin jiwa mereka yang biasa. Lebih penting lagi, tidak ada dari mereka yang memiliki cincin jiwa kuning di tubuh mereka. 3 dari mereka memiliki kelima cincin jiwa berwarna ungu. Sementara 3 lainnya memiliki cincin jiwa hitam. Dai Yuyan memiliki 2 cincin jiwa hitam. Sedangkan Dai Yuner memiliki 3 cincin ungu dan 1 jiwa hitam. Menilai dari kualitas cincin jiwa mereka, mereka benar-benar membuat lawan mereka kewalahan. Kekuatan mereka untuk pertandingan ini tidak dapat dipastikan karena pesaing mereka dikalahkan dalam waktu singkat. Satu-satunya hal yang disaksikan hadirin adalah kerja tim mereka yang luar biasa. Tang Wulin tampak terkejut karena dia paling tidak mengharapkan putri yang eksentrik namun intelektual untuk menjadi jenius kultivasi. Dia seusia dengannya dengan cincin jiwa dengan warna yang sama. Apakah dia benar-benar putri yang dimanjakan? Tim Monster Academy sangat tangguh seperti yang diharapkan. Mereka telah menunjukkan kekuatan yang sangat mengesankan, belum lagi Long Yue yang telah memasuki arena juga. Jika mereka semua adalah master baju tempur satu kata, maka kekuatan mereka secara keseluruhan jauh melebihi tim Tang Wulin. Jika tim Tang Wulin berada dalam pertempuran 1 lawan 1 di mana mereka bergantung pada elemen kejutan dan ledakan kekuatan sesaat, maka mereka bahkan dapat mengalahkan Master Armor pertempuran satu kata. Namun, dalam pertandingan grup, mereka tidak akan mendapat kesempatan sama sekali. Selain itu, bagaimana mungkin Master Armor satu kata yang berasal dari Akademi Top di Star Luo Empire dibandingkan dengan Master Armor satu kata biasa? Apakah kamu masih ingat moto pendiri Akademi Shrek? Bisik suara dingin. Tang Wulin dan rekan-rekannya berbalik untuk menemukan Wu Zhangkong di belakang mereka. Menciptakan keajaiban. Wu Zhangkong menjawab pertanyaan itu. Shrek, selamanya menciptakan keajaiban. Percayalah pada dirimu sendiri. Tang Wulin mengepalkan tangannya. Sementara tatapannya menjadi fokus. Melihat dengan sungguh-sungguh. Wu Zhangkong berjalan ke sisi murid-muridnya dan berdiri di sana ketika dia menutup matanya untuk bermeditasi. Padahal, hatinya tidak tenang. Dia sudah ada di sana menunggu ketika Tang Wulin dan teman-temannya datang. Hanya saja dia tidak melakukan kontak dengan mereka. Dengan demikian, dia telah menyaksikan semua yang terjadi selama pertemuan antara Tang Wulin dan Long Yue. Visi seseorang secara inheren lebih disempurnakan di berbagai perkembangan basis budidaya. Wu Zhangkong bisa merasakan sikap binatang buas di hadapan Long Yue. Dia telah menabrak binatang ketika dia berada di tingkat tertinggi dari platform kenaikan pagoda roh. Pemuda dari Akademi Monster dari sebelumnya memancarkan aura yang mirip dengan binatang buas di tubuhnya. Reputasinya sebagai unik. Bakat luar biasa Monster Academy bukanlah rumor yang tidak berdasar. Wu Zhangkong tidak merasa percaya diri dalam mengalahkan Long Yue dalam pertandingan 1 lawan 1. Tentu saja, dia tidak akan pernah memberitahu murid-muridnya. Tang Wulin dan teman-temannya belum mengetahui betapa menakutkan lawan mereka. Tidak ada seorang pun dari Akademi Shrek yang mampu menyebabkan tekanan pada Wu Zhangkong di usianya. Sementara itu, penguasa jiwa muda di ruang tunggu dibagi menjadi 2 tim. Tim Monster Academy yang mengenakan pakaian merah adalah salah satu tim. Long Yue berjalan di garis depan. Dia menatap tubuh Tang Wulin begitu dia memasuki pintu. Wajah seriusnya berubah menjadi senyum licik saat dia melangkah dengan angkuh. Dai Yuner awalnya memberi Tang Wulin jempol ke atas. Tapi kemudian perlahan-lahan dia memutar ibu jarinya ke bawah. Menunjuk ke tanah. Saya berpartisipasi dalam pertandingan grup.
Suara rendah dan dalam tidak mengungkapkan banyak emosi. Namun itu menyentuh hati Tang Wulin. Secara refleks, dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Tahap kompetisi pertandingan grup jauh lebih besar dari tahap kompetisi sebelumnya. Diameternya hampir 300 meter. Tahap kompetisi memiliki permukaan yang luas dengan perisai pelindung yang kuat. Pertandingan babak ketiga akan dimulai. Tang Wulin dan teman-temannya naik ke panggung dan menemukan sekelompok penantang yang mengenakan pakaian kuning berhadapan dengan mereka. Lawan mereka waspada ketika mereka menatap Tang Wulin dan kelompoknya. Mereka telah menyaksikan pertukaran Tang Wulin dan Long Yue di ruang tunggu sebelumnya. Sikap Tang Wulin tampaknya tidak mencerminkan posisinya yang tidak menyenangkan. Bagaimana mungkin mereka tidak takut pada lawan mereka? Biarkan kompetisi dimulai. Pertandingan kelompok pertama dari pasukan Shrek dimulai setelah pengumuman hakim. 7 orang berada di kompetisi. Mereka adalah Tang Wulin, Ye Xinglan, Yuanen Yehui, Xie Xie, Yue Zhengyu, Su Xiaoyan, dan Su Lizi. Gu Yue tidak memasuki arena karena dia adalah pemain pengganti. Ketiganya, Tang Wulin, Ye Xinglan, dan Yuanen Yehui, berlari secepat panah ketika hakim mengumumkan dimulainya kompetisi. Sosok Xie Xie terlintas ketika dia sebagian tersembunyi di belakang punggung Yuanen Yehui. Dengan tangan kanannya, Su Lizi melemparkan roti kukus ke arah sosok yang melaju kencang. Sosok-sosok itu berputar untuk menerima roti terbang sebelum memasukkannya ke mulut mereka. Beberapa saat kemudian, gerakan mereka menjadi lebih gesit, dan kecepatan mereka berlipat ganda. Itu adalah roti babi Agile. Pembentukan 7 Shrek Academy muncul terpaut ketika dilihat dari atas. Ada celah besar antara 4 orang di depan dan 3 lainnya di belakang. Yue Zhengyu, Su Xiaoyan, dan Su Lizi berada di kelompok yang tertinggal. Sementara itu, kelompok 7 tuan jiwa lawan mereka belum membentuk formasi mereka. Namun demikian, mereka segera berkumpul menjadi konfigurasi segitiga saat mereka maju. Seorang pemuda perawakan sedang berada di garis depan memimpin formasi. 5 cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. 2 kuning dan 3 ungu. Jiwa bela dirinya sangat aneh. Ternyata menjadi penggemar. Mereka hanya bisa melihat sekilas cincin jiwa di tubuhnya berkilau sekali. Ketika kipas di tangannya membesar dengan cepat, dia mengepakkan kipas pada Tang Wulin yang sedang menyerbu ke arahnya. Ada embusan angin kencang dan kuat. Tiba-tiba, udara di arena sparring menjadi bergolak. Dia memiliki jiwa angin atribut-atribut. Di barisan depan kelompoknya, Tang Wulin memimpin jalan menuju angin kencang. Cahaya keemasan berkilau di tubuhnya saat tubuh naga emas dilepaskan. Dia bertarung melawan angin ganas tanpa kehilangan kecepatan banyak yang mengejutkan semua orang. Ye Xinglan dan Yuanen Yehui menyilangkan tubuh mereka dalam ritme dan bersembunyi di belakang punggung Wulin. Mereka berempat termasuk Xie Xie membentuk dinding untuk meredakan kekuatan angin yang menyerang. Tang Wulin ada di depan, berjalan dengan langkah percaya diri. Angin kuat terus bertiup dan berputar-putar semua yang melintasi jalannya. Tetapi Tang Wulin bertekad untuk maju. Dia begitu dekat dengan lawannya sehingga dia hampir bisa melihat putih matanya. Mata pemimpin muda itu terpaku sejenak ketika cincin jiwa kelima di tubuhnya bercahaya cerah. Dengan tidak ragu-ragu atau ragu-ragu, dia melepaskan keterampilannya yang paling kuat. Ini adalah masalah pengalaman dan kecerdasan. Pemimpin itu telah mendengar pujian Long Yue atas Tang Wulin di ruang tunggu sebelumnya. Jadi dia berhati-hati untuk tidak meremehkan penantangnya dalam menilai mereka pada usia mereka. Meskipun pasukan Akademi Shrek tampak terpaut, mereka telah membuktikan bahwa kemampuan tempur mereka sama kuatnya. Dan mereka percaya diri. Dia tidak perlu menilai lawan-lawannya lagi seperti itu. Dia harus menggunakan keterampilannya yang paling kuat untuk menaklukkan lawannya untuk menciptakan kesempatan bagi rekan senegaranya untuk menyerang. Kipas raksasa itu melambai ketika angin menderu yang ganas terbentuk menjadi tornado hijau yang berputar-putar, menyedot segala sesuatu ke pusarannya, yang sedang menuju ke Tang Wulin. Badai tornado adalah keterampilan jiwa pemimpin muda yang paling kuat. Bab 623. Tang Wulin mengangkat alisnya tepat ketika suara Yuanen Yehui bergema dari belakang. Aku akan melakukannya. Tidak sesaat kemudian, bayangan melonjak ke atas.
Bayangan itu meluas dengan cepat dan 4 cincin jiwa naik ke atas dengan cincin jiwa ketiga dan keempat bersinar bercahaya. Pemimpin pemuda kemeja kuning itu takut pada makhluk besar yang tingginya lebih dari 5 meter turun dari langit dan menabrak tornadonya. Menyusul dampak, tornadonya runtuh dan tersebar tanpa jejak. Itu adalah Titan Berlian dan Titan Setan. Kekuatan dan kekuatan Yuanen Yehui sangat tangguh terlepas dari serangan atau pertahanan. Dia melemparkan pukulan yang benar dan udara bergema di belakangnya. Pada saat pemimpin pemuda baju kuning itu bereaksi, dia hampir tidak punya waktu untuk menangkis pukulan dengan kipasnya. Ledakan. Pukulan besar menyebabkan dia terlempar kembali bersama kipasnya. Kekuatan yang kuat telah mengirimnya menabrak orang-orang di kampnya. Bahkan Tang Wulin perlu mengandalkan naga emas mengejutkan surga untuk bertahan melawan meriam udara yang diperkuat oleh Titan Berlian dan kera raksasa Titan. Terutama ketika kekuatan lawan tidak dalam menghadapi serangan frontal. Tang Wulin, Xie Xie, dan Ye Xinglan mirip dengan 3 bilah tajam. Dalam kekacauan, mereka mengambil kesempatan untuk menyerang kam lawan mereka. Kemudian, mereka akan memotong dan menghancurkan mereka. Yue Zhengyu, Su Xiaoyan, dan Su Lizhi berhenti di tengah-tengah jejak mereka. Persaingan sudah berakhir. Lawan-lawan utamanya adalah 5 cincin jiwa Soul Kings dan bukan One World Battle Armor Masters sehingga mereka nyaris tidak mengancam. Sebenarnya, tidak mudah bagi seorang Master Armor pertempuran satu kata untuk membuat penampilan. Kemenangan ke babak pertama pertandingan grup. Menjadi pemenang selalu euforia. Namun, Tang Wulin tidak ada di Cloud 9. Dia selalu memiliki perasaan bahaya yang akut. Tetapi Long Yue memberinya stres paling besar hari ini. Sebagai kapten, dia harus kuat untuk memimpin rekan-rekannya dalam mengalahkan musuh yang tangguh. Karena itu, ia mengambil keputusan di hatinya. Tang Wulin kembali ke hotel segera setelah kompetisi berakhir. Dia telah memberitahu rekan-rekannya bahwa dia akan melewatkan makan siang. Dia kemudian mengunci dirinya di kamarnya. Sudah waktunya. Deru naga bergema pelan. Dan Tang Wulin menutup matanya. Pikirannya mengarahkan pembalikan esensi darahnya. Dan kekuatan jiwanya menyatu dengan esensi darah. Itu naik perlahan dengan cara yang mantap dan tegas. Segel itu sudah penuh dengan retakan. Ketika kekuatan pengisian muncul, Tang Wulin merasakan ledakan keras bergema di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, segel itu pecah. Golden Dragon King Essence muncul dalam kehidupan dan melonjak ke garis keturunannya yang mendatangkan malapetaka ke tubuhnya. Setelah 49 hari berkultivasi dengan susah payah di ambang kehidupan dan kematian, jiwa bela dirinya berevolusi 2 kali. Basis budidaya Tang Wulin mencapai terobosan ke peringkat ke-40 yang menghasilkan banyak perubahan pada tubuhnya. Sejauh ini adalah episode yang paling mudah dalam mencapai terobosan pada segel Raja Naga Emas. Meridian di seluruh tubuhnya terguncang oleh rasa sakit yang hebat. Tapi itu tidak berlebihan sampai-sampai ingin mati dari rasa sakit itu. Dia tidak membutuhkan bantuan spiritual karena dia dapat merasakan setiap menit perubahan di tubuhnya. Golden Dragon King Essence yang melonjak keluar dari segel memiliki warna emas yang cerah dan tembus cahaya. Karakternya mendominasi dan gagah berani dengan semburat liar. Itu jatuh ke sisi kanan dan tampaknya mencari pelanggaran. Tang Wulin memobilisasi esensi darahnya untuk membimbing Golden Dragon King Essence agar menyatu dengan garis keturunannya. Metode surga misterius mengalir dengan kecepatan sangat cepat. Sementara itu, dia menyerap energi yang tersimpan dalam esens Golden Dragon King yang terus beredar. Dia ingin menjadi lebih kuat. Bahkan, dia harus lebih kuat. Hanya dengan begitu dia bisa memimpin rekan-rekannya untuk merintis jalan melalui semua rintangan dan melawan musuh yang tangguh. Menang. Dia harus menang. Ambisinya yang intens untuk menang telah mendorong tekadnya yang luar biasa untuk berjuang. Mata Tang Wulin dipenuhi dengan semangat. Pupil matanya yang melebar berangsur-angsur berubah menjadi celah vertikal ketika pola kotak emas menyebar ke seluruh tubuhnya. Potongan-potongan sisik emas mulai menjorok keluar dari tangan kanannya dan menyebar ke atas dengan kecepatan penuh melewati bahu kanannya. Lalu dadanya. Hingga mencapai bahu kirinya. Kemudian, kecepatannya mulai melambat karena mengalir ke bawah. Rasa sakitnya terkendali.
Dan Tang Wulin bisa merasakan warna meridian dan tulangnya menjadi lebih cerah dan lebih menyilaukan dengan nutrisi dari Golden Dragon Essence. Dia juga bisa merasakan Gold Song dari roh-roh dan sorakan Overlord Dragon. Setiap kali segel Raja Naga Emas mencapai terobosan, roh-roh akan mendapat manfaat menjadi bagian dari tubuh Tang Wulin. Tang Wulin mengerti bahwa Overlord Dragon memilih untuk menjadi arwah-arwahnya bukan karena persona-persona luhurnya, tetapi karena naga itu tertarik dengan garis keturunan Raja Naga Emasnya. Saat cahaya keemasan bersirkulasi, timbangan di lengan kirinya sudah menyebar melewati sikunya dan masih menyebar perlahan ke bawah. Tang Wulin berusaha untuk tetap tenang, tetapi dia masih tampak bersemangat. Dia sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kekuatan jiwa di tubuhnya beredar semakin cepat. Segel lapisan kelima memastikan bahwa laju menyerap Golden Dragon King Essence sama cepatnya. Warna keemasan menyebar ke bawah terus-menerus ketika potongan-potongan sisik berbentuk intan bosan di kulitnya dengan sensasi gatal dan menusuk. Tang Wulin belum pernah merasakan ini sebelumnya ketika ia mencapai terobosan segel. Akhirnya, timbangan mencapai pergelangan tangannya tetapi masih terus ke bawah dengan cara yang tak tergoyahkan. Tang Wulin merasakan sakit akut yang menjalar dari seluruh tangan kirinya. Tulangnya mulai mengeluarkan suara melengking yang membuat gusinya sakit. Secara bersamaan, telapak tangannya tumbuh lebih besar dan meridiannya diperpanjang. Tulangnya menusuk kulitnya dan berubah menjadi cakar yang tajam. Itu tampak keemasan dan ulet. Transformasi yang terjadi sangat menyakitkan Tang Wulin ketika rasa potensinya yang kuat pada kedalaman jiwanya dipicu. Saraf ujung jarinya terkait dengan jantungnya. Pergantian telapak tangan membuat Tang Wulin merasa seolah-olah dia akan terkoyak. Namun, mengepalkan giginya, dia bertahan dan selamat dari cobaan itu. Dia akan berhasil. Cakar naga emas adalah senjatanya yang paling tajam. Kemampuan tempurnya pasti akan ditingkatkan ketika dia memiliki dua cakar naga emas dan bukannya satu. Bahkan jika dia tidak memiliki Dreadclaw naga emas di tangan kirinya, kemampuan cakar naga emas untuk menyerang dan bertahan akan menjadi peningkatan besar bagi Tang Wulin. Selain itu, Tang Wulin akan mencapai peningkatan besar dalam kekuatan, kecepatan, dan kemampuan pertahanannya dengan peningkatan kekuatan garis keturunannya. Tang Wulin percaya bahwa jika seluruh tubuhnya benar-benar ditutupi dengan sisik naga di masa depan, maka kekuatan tubuhnya akan setara dengan Master Armor pertempuran satu kata. Dia memilih untuk mencapai terobosan pada segel lapisan kelima di bawah tekanan besar untuk meningkatkan kekuatannya. Dia telah membuat keputusan ketika dia mendengar tawa liar Long Yue. Akhirnya, rasa sakit yang hebat berhenti, diikuti oleh rasa mati rasa dan gatal yang menyakitkan pada kulit. Sementara sisik tumbuh, kulitnya sembuh. Tang Wulin secara intuitif dapat merasakan bahwa cakar naga emas di tangan kirinya berbeda dari yang ada di kanannya. Efek khusus dari cakar naga emas tangan kanannya adalah smash. Mungkinkah tangan kirinya bukan smash? Jika tidak, apa lagi itu? Jauh kemudian, Tang Wulin menyadari seluruh tubuhnya dipenuhi keringat. Energi Golden Dragon King Essence di tubuhnya akhirnya menghilang. Ini adalah waktu tersingkat yang pernah diambil untuk menembus segel. Namun itu juga yang memberi Tang Wulin perasaan paling mendalam. Paul Tang pernah menyebutkan energi dalam segel Raja Naga Emas adalah pedang bermata dua. Tingginya esens Raja Naga Emas telah membuat Tang Wulin menjadi dirinya seperti sekarang ini. Tang Wulin tidak takut dengan kekuatan barunya. Sebaliknya, dia lebih menghargai. Tanpa 18 segel Raja Naga Emas di tubuhnya, dia tidak akan bertahan sampai hari ini. Prestasi masa depannya akan mengesankan selama dia bisa mempertahankan langkah dalam melepas segel. Seperti yang Long Yue sebutkan, Tang Wulin hanya perlu waktu untuk berkembang menjadi kekuatan besar. Langit tampak gelap di luar. Tang Wulin melompat dari tempat tidurnya, dan dalam beberapa gerakan cepat melepas pakaiannya sebelum pergi ke kamar mandi. Di pancuran air panas, dia menyapu segel Golden Dragon King Essence yang dikeluarkan. Meskipun ia sedikit lemah secara rohani, rasa senang yang tak terlukiskan memenuhi tubuhnya. Dia mengepalkan tangan kirinya saat rasa kekuatan yang luar biasa muncul secara spontan. Cakar naga emas terbelah menjadi dua. Itu adalah elevasi paling langsung dan paling murni baginya. Namun,
Apa keahlian dari cakar naga emas? Tang Wulin berjalan ke sisi dinding dan mulai mengedarkan esensi darahnya. Sisik menutupi tangannya saat sepasang cakar naga emas muncul secara bersamaan. Kedua cakar naga emas tampaknya tampak serupa. Sinar keemasan berdenyut di ujung cakarnya. Satu-satunya perbedaan adalah ketika tangan kanan mendesak Golden Dragon Dreadclaw maka tangan kanannya akan mengembang lagi. Tang Wulin menekan cakar naga emas kirinya dengan lembut ke dinding. Jika ini adalah Golden Dragon Claw tangan kanan, dindingnya akan langsung hancur ketika dia menyentuhnya. Namun, itu sama mengejutkannya ketika Golden Dragon Claw tangan kiri bersentuhan dengan dinding. Coretan celah menyebar dengan cepat ke lingkungan dari tempat yang baru saja dia sentuh. Dalam waktu singkat, celah besar muncul di seluruh dinding. Ini, bab 624. Tang Wulin buru-buru menarik cakar naga emas. Pada saat berikutnya, dia dilanda kesadaran. Kemampuan khusus Golden Dragon Claw tangan kirinya bukanlah smash, tapi tir. Ya, itu memang air mata. Dia menemukan di bawah pemeriksaan ketat bahwa cakar sebenarnya dari cakar naga emas kanannya agak berbentuk kerucut. Sementara cakar naga emas kirinya dilengkapi dengan tepi bagian dalam yang tajam. Mirip dengan gigi harimau. Di permukaan, kedua sisi sama. Tetapi fungsi internalnya sangat berbeda. Smash dan tir adalah dua kemampuan khusus yang berbeda. Tetapi keduanya sama-sama kuat. Tang Wulin berharap dia bisa melolong keras jika tidak untuk malam hari atau penginapannya di hotel. Perasaan potensial yang kuat telah menyebar melalui sisik emas yang menutupi dadanya, bahu, dan lengannya. Sensasi itu benar-benar luar biasa. Dia menantikan perubahan yang terobosannya ke lapisan ke-6 dari segel Raja Naga Emas akan membawa. Pada saat itu, dia seharusnya mendapatkan satu cincin jiwa esensi darah emas lagi. Kan? Sepasang Golden Dragon Claws bersentuhan di depan tubuhnya dan mengeluarkan suara dering yang tajam. Cincin cahaya keemasan berdesir dengan cara dunia lain. Lonceng murni membersihkan pikiran Tang Wulin. Sisik yang muncul di tubuhnya menegang dengan ujung berbentuk berlian menghadap keluar. Mereka sangat tajam. Pikiran Tang Wulin bergeser, menghasilkan sisik menutup dan menyatu ke dalam tubuhnya sekali lagi. Apa yang terjadi? Tang Wulin secara mental membalikkan esensi darahnya dan memaksa kekuatan garis keturunannya. Dua cincin emas naik di sekitarnya saat tubuh naga emas yang mendominasi dirilis. Dalam privasi kamarnya, dia mendapatkan pandangan yang komprehensif pada perubahan pada tubuhnya yang tidak berpakaian. Tubuh naga emas yang mendominasi juga bisa menghasilkan sisik untuk melindunginya. Tetapi mereka hanyalah fatamorgana. Sederhananya, energi garis keturunan diubah menjadi skala ilusi yang melindungi setiap bagian tubuhnya. Selama Tang Wulin menginginkannya, timbangan itu bahkan bisa menutupi wajahnya. Tapi skala yang muncul setelah dia menyerap Golden Dragon King Essence benar-benar berbeda. Itu adalah timbangan aktual yang tumbuh dari tubuhnya. Mereka solid dan padat. Dengan demikian, daerah di mana sisik aslinya dan skala energi tubuh naga emas yang tumpang tindih memiliki pertahanan terkuat. Lengan, tangan, pundak, dan punggung atasnya sudah sepenuhnya ditutupi oleh sisik emas. Setelah tubuh naga emas yang mendominasi dirilis, sisiknya sepertinya melapisi dirinya sepenuhnya. Tetapi Tang Wulin bisa merasakan bahwa area yang dilapisi oleh timbangan nyata memiliki pertahanan yang lebih baik dan kekuatan yang lebih besar. Cakar naga emas bersentuhan sekali lagi dan meningkatkan kekuatan Tang Wulin kali ini. Dia bisa mengatakan bahwa cakar naga emas tidak akan merusak satu sama lain dari tabrakan ini. Ding! Dengan suara lonceng yang sama, cincin cahaya keemasan menyebar. Kali ini, Tang Wulin melihat dengan lebih jelas. Sisik di bagian atas tubuhnya berpisah secara berturut-turut dengan suara berdesis. Mengingat keadaannya, tubuhnya tidak diragukan lagi adalah senjata terbaiknya. Meskipun skala tubuh naga emas yang mendominasi juga sedikit terbelah, perasaan itu berbeda karena lebih efektif dalam melindungi dan memperkuat kekuatannya. Suara yang dihasilkan ketika Golden Dragon Claws bersentuhan memiliki efek amplifikasi yang serupa pada Tang Wulin. Itu membuat pendengarannya tajam dan membersihkan visinya sehingga dia bisa berkonsentrasi untuk meninggikan dirinya dengan cepat. Meskipun ini bukan keterampilan jiwa esensi darah sejati. Dalam satu hal,
Itu sama dengan keterampilan jiwa tuan jiwa. Dia tidak berharap melihat peningkatan seperti itu. Tang Wulin tidak bisa menahan kegembiraan. Sepertinya masih ada banyak hal besar baginya untuk dikembangkan melalui Golden Dragon Bloodline-nya. Sinar dingin seperti dewa muncul di wajah Tang Wulin. Dia mengangkat sepasang Golden Dragon Claws ke wajahnya dan merasakan potensi besar yang terkandung di dalam cakar ketika dia mengamati lekukan berbentuk spiral di ujung mereka. Senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. Ini adalah perasaan yang ajaib. Tang Wulin mengulurkan tangannya dari sisinya. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya berdengung ketika sisik-sisik di kulitnya tertutup satu persatu. Semuanya segera kembali normal. Tubuhnya tampaknya menjadi lebih kuat. Tingginya sudah setara dengan orang dewasa sekarang. Dengan otot kekar yang tidak terlalu menonjol. Bahu dan punggungnya lebar. Dengan setiap otot dalam kondisi sempurna. Otot-ototnya yang kuat namun lentur tampaknya dipenuhi dengan energi ledakan. Otot-otot perutnya berkontur dengan tajam. Dan kakinya yang ramping namun kuat hanyalah karya seni yang sempurna. Kemenangan atas Mat Man Long. Pikiran memiliki tujuan sebenarnya terasa mulia. Seluruh atmosfer Star Luo City panas sekali setelah beberapa hari kompetisi. Babak penyisihan itu kejam. Karena para master jiwa yang kalah di babak pertama kompetisi telah mengakhiri acara besar mereka yang terjadi setiap 3 tahun sekali. Untuk para master jiwa yang usianya melebihi 18 tahun. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya mereka dapat berpartisipasi dalam kompetisi Elite Masters Jiwa Guru Muda tingkat tinggi. Namun, mereka tidak akan pergi begitu saja meskipun kompetisi telah berakhir untuk mereka. Mereka ingin menyaksikan kekuatan besar yang dimiliki oleh para elit generasi mereka. Ling Wuxi termasuk dalam kategori itu. Dia bisa digambarkan sebagai kontestan paling tragis di babak pertama kompetisi. Dia adalah Master Armor pertempuran satu kata. Serta Raja Roh 5 cincin. Tujuan awalnya adalah untuk setidaknya memasuki 32 terakhir dari kategori 1-1. Tetapi ia tidak berharap bahwa ia akan tersingkir di babak pertama. Itu baru babak pertama. Bukan hanya dia tersingkir. Tetapi cara itu terjadi telah membuatnya bingung. Meskipun gurunya tidak memarahinya terlalu banyak. Dia sangat sadar bahwa alasan utama kekalahannya adalah pengabaian total terhadap lawannya ketika kompetisi dimulai. Laju ledakan lawannya. Dan serangan-serangannya yang konstan telah mengalahkan Ling Wuxi sebelum kekuatan armor tempurnya bahkan bisa digunakan. Lawannya meskipun kuat dengan kemampuan menyerang yang kuat. Tetapi kemungkinan Ling Wuxi menang masih sangat tinggi jika dia mencurahkan segala upaya. Lagi pula, amplifikasi armor tempur itu luar biasa. Bahkan jika armor tempurnya bukan tipe yang kuat. Itu masih merupakan set lengkap armor perang satu kata yang berfungsi penuh. Dia benar-benar tidak bisa diperbaiki. Betapa indahnya jika surga bisa memberinya satu kesempatan lagi. Namun, tidak ada kemampuan sebenarnya untuk membalikkan waktu di dunia ini. Apa yang telah berlalu telah berlalu. Setelah beberapa hari kesakitan dan amarah, dia akhirnya berhasil menenangkan diri. Selain itu, di seluruh benua, sangat jarang bagi seseorang untuk menjadi Master Armor pertempuran satu kata di usianya. Kemampuan mentalnya agak baik dibandingkan dengan rekan-rekannya. Berdiri tegak, dan jangan berbaring. Dia mengatakan pada dirinya sendiri di dalam hatinya dengan susah payah. Bahwa dia ingin melihat seberapa jauh orang yang mengalahkannya bisa pergi dalam kompetisi ini. Tidak mungkin setiap pembangkit tenaga listrik yang dihadapinya akan memandang rendah dirinya. Bukan. Sistem assault. Kekuatan murni. Kemampuan serang dan defensif yang menakutkan. Dan juga refleks. Ini adalah penilaian Ling Wuxi atas Tang Wulin. Babak kedua pertandingan 1 lawan 1 akan dimulai secara resmi hari ini. Jumlah orang akan berkurang setengah dibandingkan dengan putaran pertama. Kecepatan kompetisi secara alami lebih cepat dari sebelumnya. Diperkirakan pertandingan putaran kedua akan ditentukan paling lama 2 hari. Ling Wuxi tiba di Star Luo Coliseum pagi-pagi sekali. Ada 16 layar besar tergantung di luar Coliseum. Layar akan terus bergulir keluar daftar nama kontestan dan hasil pemungutan suara sebelum kompetisi dimulai. Pemungutan suara untuk pertandingan eliminasi sebelumnya ditarik sepenuhnya oleh sistem jiwa. Teknologi itu adil dan sepenuhnya acak. Di mana dia? Tang Wulin. Itu seharusnya namanya.
Ling Wuxi tanpa berkedip mengawasi nama Tang Wulin di layar lebar. Tidak sulit baginya untuk mencari beberapa nama berdasarkan kemampuan gurunya. Tetapi ada terlalu banyak kontestan yang berpartisipasi. Dia mencari untuk waktu yang lama. Tetapi dia tidak berhasil menemukan nama Tang Wulin. Kerumunan di luar Star Luo Coliseum tiba-tiba mulai bergerak. Beberapa kata emas muncul di mata Ling Wuxi. Daftar nama yang bergulir di layar besar awalnya berwarna biru dengan latar belakang putih. Daftar nama sangat luar biasa. Namun, beberapa nama yang baru ditambahkan pada daftar memiliki akhiran berwarna emas. Sufiks emas adalah bola kecil. Kecil dalam lingkaran. Dan itu membuka mulutnya dengan ganas. Bab 625. Hati Ling Wuxi tidak bisa berhenti berdetak ketika dia melihat pola seperti itu. Tag berwarna emas itu mewakili Monster Academy. Hanya kontestan dari Monster Academy yang berhak mendapatkan hak istimewa seperti itu. Dia iri hati. Tapi dia juga bertanya-tanya bagaimana siswa Monster Academy bisa dengan mudah dan pasti mengalahkan lawan yang mereka lawan. Kata-kata emas Monster Academy begitu jelas sehingga membuat kerumunan yang kacau merasa sedikit bingung. Bagi orang-orang dari Kekaisaran Luo Star, Monster Academy adalah tanah suci dan selalu memegang status ini di hati mereka. Siswa Monster Academy memiliki hak istimewa untuk melewati babak pertama yang merupakan pertandingan individu. Ini telah menjadi peraturan selama bertahun-tahun. Karena itu dibentuk berdasarkan hasil luar biasa Monster Academy di setiap kompetisi. Tepat ketika hati Ling Wuxi dipenuhi dengan emosi, dia tiba-tiba menemukan nama yang selama ini dia cari. Nomor pertandingan 163 Sumu versus Tang Wulin. Nama kedua orang ini ditandai dengan angka. Lebih penting lagi, ada label berkilauan milik Monster Academy yang ditempatkan di belakang nama Sumu. Menarik perhatian semua orang. Ini, meskipun Ling Wuxi sangat membenci Tang Wulin, dia tidak bisa menahan diri untuk menatap dengan bingung ketika melihat daftar seperti itu. Orang ini benar-benar beruntung karena surga. Bukan. Dia akan menghadapi seorang master baju zirah pertempuran satu kata yang setara atau lebih di babak pertama dan menghadapi kontestan Monster Academy di babak kedua. Setiap kontestan dari Monster Academy adalah kelompok kekuatan terkuat dari kelompok umur mereka. Selama salah satu tahun yang paling menakutkan, Akademi mengirimkan 8 kontestan yang berhasil meraih 8 posisi terakhir kompetisi. Mereka memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Meskipun Ling Wuxi sangat percaya diri, dia tidak pernah merasa cukup mampu untuk berpikir bahwa dia akan dapat mengalahkan siswa Monster Academy. Setelah periode kejutan sesaat, kesenangan yang dia rasakan dari kemalangan Tang Wulin muncul bersamaan dengan sebuah penghormatan diam yang dia bayar melonjak dalam hatinya. Kamu layak mendapatkan ini. Anda pasti pantas mendapatkan ini. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan kehilangan persaingan. Saya ingin tahu apakah Anda dapat bertahan 5 menit saja. Secara alami, Tang Wulin tidak menyadari pikiran Ling Wuxi. Dia sudah berada di ruang tunggu pada saat itu. Ada beberapa area tunggu karena sejumlah besar kontestan. Apapun yang dilihat Ling Wuxi adalah apa yang dilihatnya juga. Kemudian, teman-temannya datang berjalan dan menepuk pundaknya satu demi satu. Kapten, aku akhirnya bisa menghapus ketidakadilan yang aku hadapi. Xie berkata kepada Tang Wulin dengan sadar. Apa maksudmu menghapus ketidakadilanmu? Tang Wulin memelototinya. Ekspresi Xie tertekan dan jijik ketika dia berkata, di masa lalu, saya selalu berpikir bahwa saya adalah mulut besar. Cukup untuk menimbulkan banyak masalah bagi semua orang. Saya terluka di dalam dan meskipun saya meminta maaf, saya masih terus-menerus menyalahkan diri sendiri secara rahasia. Namun, saya akhirnya mengerti hari ini. Ternyata, saya bukan orang dengan mulut besar. Kaulah yang memiliki keberuntungan yang menantang surga. Kapten, untuk dapat bertemu lawan seperti itu. Dengan hanya satu dalam kemungkinan 1/1000. Keberuntungan Anda benar-benar. Enyahlah, Tang Wulin menyalak dengan nada yang tidak menyenangkan. Namun, Xie mengungkapkan kegembiraannya pada kemalangan Tang Wulin dalam ekspresinya. Kakak laki-laki, usia kita masih lebih muda. Tidak memalukan jika kamu kalah dari mereka. Bisakah kamu sedikit masuk akal? Yue Zhenyu menarik Xie ke samping saat dia berbicara dengan adil. Kemudian,
Ia berbicara kepada Tang Wulin dengan sungguh-sungguh. Kapten, saya dengan tulus berharap Anda dapat mengatasi kesedihan Anda dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang tak terhindarkan. Kami tidak akan memandang rendah Anda hanya karena Anda kalah dalam kompetisi. Jangan khawatir. Yuanen Yehui memandang Tang Wulin saat dia menggelengkan kepalanya. Dia sangat baik karena dia tidak membuat pernyataan sarkastik. Ye Xinglan menyilangkan tangannya saat dia bergumam. Kenapa aku tidak mendapatkan kertas suara seperti itu? Su Lizi tertawa bodoh tetapi menatap Tang Wulin dengan simpati. Su Xiaoyan tersenyum saat melihat Tang Wulin. Kenapa kalian semua tidak percaya pada kapten? Saya percaya bahwa itu sama sekali bukan masalah bagi kapten kami dengan kemampuannya. Bahkan jika dia kalah, dia masih akan kalah dengan cara yang indah. Tang Wulin dibuat terdiam. Ini adalah bagaimana kalian semua memberi saya kepercayaan diri. Gu Yue meraih lengan Tang Wulin. Dia berbalik dan memandang ke arahnya. Percaya bahwa bahkan ketika orang lain memandang rendah dirinya, Gu Yue akan selalu percaya padanya. Lindungi dirimu dengan baik. 3 kata sederhana menyebabkan ekspresi di wajah Tang Wulin menjadi kaku. Kalian semua benar-benar berharap aku kalah dalam pertarungan begitu parah. Ya. Tang Wulin memelototi kerumunan dengan geram. Ini masalah kekuatan, Kapten. Sudah jelas bahwa lawannya setidaknya seorang Master Armor pertempuran 1 kata. Lebih dari itu, lawanmu bukan hanya seorang Master Armor pertempuran 1 kata yang biasa dan akan ceroboh ketika dia menghadapimu dengan pasti. Tang Wulin mendengus. Mari kita bertaruh. Siapa di dalam? Taruhan dengan warisan keluargamu. Yue Zhengyu adalah orang pertama yang berseru. Tang Wulin mendengus dingin. Apakah Anda akan bertaruh dengan warisan keluarga Anda? Yue Zhengyu merasa sedikit bersalah ketika dia melihat tatapan Tang Wulin yang terbakar sehingga dia buru-buru menjawab. Lupakan saja. Lupakan saja. Kita semua bersaudara. Lebih baik bagi kita untuk membuat taruhan kecil. Tang Wulin lalu berkata, baiklah. Jika Anda kalah, Anda harus memberi saya item roh khusus 10.000 tahun. Yue Zhengyu menjawab dengan heran. 10.000 tahun item roh. Kapten, Anda sangat yakin bahwa Anda akan menang ya? Bagaimana jika Anda kalah? Tang Wulin menjawab. Saya akan memberikan semua paduan roh untuk baju perang pertempuran 2 kata Anda di masa depan jika saya kalah. Kata-katanya jelas bukan hanya untuk pertunjukan. Dia sudah menjadi pandai besi peringkat 6 dan tanpa diragukan lagi yang paling kuat di benua Dou Luo dan bahkan Star Luo benua hari ini. Meskipun Yue Zhengyu tidak berbicara secara terbuka, semua orang menyadari bahwa Tang Wulin sangat mungkin menjadi pengrajin ilahi di masa depan. Kalau tidak, ia tidak akan mengakui Tang Wulin sebagai kapten dengan begitu mudah dengan kepribadiannya yang sombong. Dia hanya melakukannya karena mengagumi Tang Wulin. Anggap sudah beres. Aku mengerti. Yue Zhengyu tertawa. Xie juga ingin mencoba. Tetapi hatinya tiba-tiba berhenti ketika matanya bertemu dengan tatapan Tang Wulin sehingga ia menekan niatnya untuk mencoba. Xie dan Tang Wulin berkenalan lebih awal. Pemahamannya terhadap Tang Wulin jauh melebihi milik Yue Zhengyu. Dia tiba-tiba ingat bahwa Tang Wulin tidak pernah bertaruh bahwa dia tidak yakin di masa lalu ketika dia bertaruh dengan Xie. Apakah itu mungkin? Mungkinkah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan Master Armor tempur 1 kata? Kapten selalu terampil dalam menciptakan mukjizat jadi mungkin. Dia benar-benar bisa melakukannya saat ini. Lebih baik Xie tidak mengambil risiko. Orang-orang lainnya juga tidak tertarik untuk bertaruh. Meskipun Yuanen Yehui tidak mengenal Tang Wulin serta Xie, dia masih mengerti Xie dengan baik. Kepribadiannya agak sulit untuk diuraikan. Pasti ada alasan mengapa dia tidak ikut bersenang-senang. Meskipun dia ingin memenangkan taruhan sehingga Tang Wulin dapat membantunya untuk memperbaiki semua logam yang diperlukan untuk set baju perang 2 kata penuh. Dia berhasil menahan diri. Tang Wulin punya rencana sendiri di dalam hatinya. Mereka semua memiliki paduan roh yang diperlukan untuk menempa baju perang tempur 1 kata mereka. Mereka hanya perlu mengupgrade mereka untuk menempa baju perang pertempuran 2 kata mereka di masa depan. Proses itu akan membuat pandai besi bahkan lebih penting sehingga dia masih perlu membantu teman-temannya dengan ini. Di sisi lain, dia hanya perlu menambahkan pada jenis logam langka paling banyak untuk setiap armor pertempuran 2 kata.
Pada kenyataannya, dia bahkan tidak akan membutuhkan sejumlah besar uang bahkan jika dia akan memberi mereka masing-masing dengan kemewahan ini. Setidaknya, biayanya tidak lebih dari 10.000 tahun item roh. Selain itu, ia akan menggunakan ini sebagai metode untuk memotivasi dirinya sendiri. Jika dia tidak mampu melawan sisa siswa Monster Academy, bagaimana dia akan menantang Long Yue sesudahnya? Long Yue tidak diragukan lagi pembangkit tenaga listrik terkuat dari tim perwakilan Monster Academy. Wu Zhangkong tidak muncul hari ini. Tidak jelas apakah ketidakhadirannya adalah karena kepercayaannya pada mereka atau karena alasan lain. Tang Wulin berjalan ke samping sendirian dan duduk di sudut saat dia menutup matanya untuk bermeditasi. Lihatlah musuhmu dalam hal strategi. Lihatlah lawanmu dalam hal taktik. Pertandingan nomor 167 masih jauh. Dia harus menunggu paling tidak sampai siang. Babak kedua pertandingan individu sudah dimulai. Antusiasme di antara penonton hanya tumbuh lebih kuat dibandingkan dengan putaran pertama. Meskipun ada lebih sedikit kontestan, para master jiwa yang mampu memasuki babak kedua tidak diragukan lagi lebih kuat dan lebih kuat dibandingkan dengan mereka yang hanya berpartisipasi di babak pertama. Tidak ada ruang untuk sengketa ketika datang ke masalah ini. Dengan demikian, tiket dijual lebih mahal. Demikian pula, penonton juga lebih antusias. Para siswa Monster Academy akan bertarung di babak ini. Penyelenggara sudah mulai mengambil berbagai taruhan. Sebagai contoh, ada orang-orang yang bertaruh pada posisi akhir yang akan diambil Monster Academy dalam kompetisi ini. Selain bertaruh di Monster Academy, mereka juga bertaruh pada yang lain yang akan berbagi 3 posisi terakhir. Tidak diragukan lagi, para kontestan Monster Academy diperlakukan seperti ras khusus dalam kompetisi elit muda jiwa guru elit tingkat tinggi. Ini jelas menunjukkan posisi tinggi dan dihormati Monster Academy di Star Luo kontinen. Posisi apa yang menurutmu akan dilakukan Monster Academy kali ini? Sudahkah Anda memasang taruhan? Saya telah menempatkan taruhan saya untuk mereka mengambil 8 posisi terakhir. Saya tidak ragu. Siapa lagi yang mampu mengalahkan siswa Monster Academy? Hahaha. Kamu sudah memasang taruhan yang salah. Yang Mulia Putri ada di antara kontestan Monster Academy. Meskipun Yang Mulia Putri secara alami berbakat, dia masih sangat muda. Dia hanya memiliki basis budidaya 4 cincin dan belum menyelesaikan 1 kata armor pertempuran. Agak sulit baginya untuk ditempatkan di 8 posisi terakhir. Jadi kamu pikir aku bodoh? Saya pikir kamu yang bodoh. Sudahkah kamu lupa? Yang Mulia Putri akan memilih pangerannya setelah kompetisi tahun ini. Yang Mulia Sang Putri adalah Dewi kita. Katakan, siapa yang berani mengalahkannya di kompetisi? Selain itu, akan ada begitu banyak orang dari Monster Academy pada akhir tahap eliminasi sehingga mereka akan dapat membantunya melewati pertandingan yang sulit dan hanya mengambil yang mudah. Saya benar-benar berpikir begitu. Tidak hanya Yang Mulia Sang Putri mampu menempatkannya di 8 besar, saya pikir dia mungkin hanya bisa berada di posisi 3. Bersambung.